Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini masih terus melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Di antaranya masih diberikannya hidayah dan taufik di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mematikan kita di atasnya, di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara nikmat yang sangat besar adalah diberikannya kesempatan untuk kita talabul ilmi yang begitu banyak fadilah dan keutamaan dari menuntut ilmu yang sudah maklum bagi kita. Maka mari kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Semoga dengan kemurahannya Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan menuntut ilmu dan juga perkara-perkara yang lain dari kebaikan, maka kita harus ingat bahwa ini di antara rizki, di antara bagian rizki Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita bisa berakhlak mulia baik kepada Allah atau kepada sesama hamba. Ini pemberian Allah. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, inna hadhil akhlaqa wahaibu. Sesungguhnya akhlak ini adalah pemberian. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Dan apabila Allah mencintai hambanya, maka akan Allah berikan kepadanya
sebagian dari akhlak tersebut. Maka kita juga seperti ini ya, bermajelis ini ada akhlaknya, ada adabnya yang hendaknya kita perhatikan. Kita sebagai orang tua ada akhlak yang harus dikerjakan berkaitan dengan anak-anak kita. Kita semua anak ya, ada akhlak yang semestinya kita kerjakan kepada kedua orang tua kita dan seterusnya. Wallahu azza wa jalla qasama bainal ibadil akhlaqa wal arzaqa wal a'mala wal a'mara wa kullu syai'in minhu jalla wa ala. Dan Allah azza wa jalla membagi di antara para hambanya itu al-akhlaq. Allah bagi. Ada yang punya akhlak begini, ada yang akhlaknya begitu. Ini memang pembagian dari Allah. Wal arzaq, rezeki juga Allah bagi. Wal a'mal, amal juga Allah bagi. Ada yang bisa beramal begini, ada yang bisa beramal begitu. Juga wal a'mar, umur ya, ada yang mati di dalam kandungan, ada yang baru keluar dari perut ibundanya mati, ada yang mulai besar mati ya, ada yang sampai tua nggak mati-mati, sampai anaknya yang durhaka ngomong, ya Allah kok bapakku ora mati, mama ki kok ya ora mati toh, ya Allah, ya Allah. Ini anak yang apa ini? Durhaka ya. Saya jadi ingat salah seorang saudara kita, teman kita ya, nggak jauh rumahnya dari sini, yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibunya yang jadi pikun. Masya Allah ya, ibunya yang pikun hari ini ya. Dia punya saudara, punya saudari, tapi ternyata apa? Saudara dan saudarinya itu nggak bisa mengurusi orang tuanya. Baru bau kencing dikit gitu saja sudah, Masya Allah. Nah, Allah beri rizki kepada salah seorang saudara kita itu, ngupeni ibunya yang apa? Pikun itu ya. Malam apa itu saya ketemu ya, beliau cerita ya, karena memang sudah syariat mungkin Ustadz ya. Dulu awalnya saya Masya Allah gitu, habis mengurusi kotoran ibu itu ya gimana gitu. Kalau sekarang habis apa membersihkan kotorannya, waktunya makan ya makan saja. Masya Allah. Semoga Allah menerimanya, memberikan keikhlasan kepadanya, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Menjadikan kita anak-anak yang saleh dan saleh. Itu bagian dari apa itu? Dari rizki, dari amal yang memang sudah Allah bagi. Ya, sudah Allah bagi. Kok bisa melakukan seperti itu? Ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja terkadang manusia kalau dalam masalah akhlak, masalah amal, ya dia yakin ya, ini sudah pembagian Allah. Ya, saya cuman bisa beramal begini. Tapi kalau dalam masalah rizki, gimana? Berusaha sedapat mungkin, peras keringat banting tulang untuk bisa mendapat sebanyak-banyaknya. Kalau umur, bagaimana usaha kita ya menjaga kesehatan. Kalau amal, akhlak, ya alhamdulillah saya Allah beri seperti ini ya, memang sudah pembagian Allah begini. Seolah apa? Gak ada usaha bagaimana memaksimalkan. Ya, maka berkaitan dengan pembahasan kita tentang Lailatul Qadar, jangan sampai kita seperti itu.
ya, bermalas-malas, nyantai-nyantai di saat yang istimewa itu, kemudian mengatakan apa? Ya, memang Allah membagi amal saya hanya seperti ini, nyantai. Ya, lumayan. Tidak harusnya. Ya, sebagaimana halnya dalam masalah rizki. Kita berusaha sedapat mungkin, gagal ini buka yang lain dan seterusnya. Walaupun sekali lagi apa? Itu semua bagian dari pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang diberi bersyukur, jangan sombong. Yang belum diberi berusaha, ya, khususnya amalin. Nah, juga seperti dikatakan oleh Mutarrif ibn Abdullah ibn Asy-Syikhir, di antara ulama tabi'in rahimahumullahu jami'an, beliau mengatakan ucapan yang sangat menakjubkan. Lau ukhrija qalbi, seandainya hatiku itu dikeluarkan, wa ju'ila fi yasari, kemudian setelah hati ini dicabut, dikeluarkan, ditaruh di sebelah kiriku. Ya, lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari, seandainya hatiku ini dikeluarkan, diambil terus ditaruh di sebelah kiriku. Waji'a bil khairati kulliha, lalu didatangkan segala macam kebaikan. Wa ju'ilat fi yamini, kemudian semua kebaikan itu diletakkan di sebelah kananku. Apa? Lau ukhrija qalbi, yang nyatet ini nulisnya cepat. Nulis itu yang cepat, yang penting bagus. Jangan lama jelek. Ya, ingat-ingat itu kaidah nulis. Nulis itu yang cepat, ya, yang penting bagus. Jangan lama jelek, enggak kewaca. Jangan, ya. La ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari, seandainya hatiku diambil, ya, dikeluarkan lalu ditaruh di sebelah kiriku. Waji'a bil khairati kulliha, lalu didatangkan segala macam kebaikan. Wa ju'ilat fi yamini, lalu diletakkan di sebelah kananku. Maka kata beliau dengan ketawaduan yang luar biasa dan kesadaran penuh, ya, akan bahwasanya semua kebaikan di tangan Allah. Kata beliau, lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi. Lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi. Aku tidak mampu untuk menjadikan sesuatu apapun, ya, atau sekecil apapun dari kebaikan-kebaikan yang banyak tadi, yang seluruhnya tadi didatangkan, aku enggak mampu untuk meletakkannya di dalam hatiku, illa ayyakunallahu alladzi yad'ahu, illa ayyakunallahu alladzi yad'ahu, kecuali kalau Allah yang meletakkannya. Allahu akbar. Hatinya dicabut, taruh sebelah kirinya, semua kebaikan didatangkan, taruh sebelah kanannya. Enggak mampu kita meletakkan secuil pun kebaikan ini ke dalam hati kita, kecuali kalau Allah yang meletakkannya. Alangkah lemahnya hamba ini. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka kita bisa melakukan ini dan itu semata-mata hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah rahimakumullah, semoga mukaddimah itu bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya materi inti kita, yaitu bagaimana kita berlomba-lomba untuk meraih malam yang termulia, malam yang teragung di dunia itu, yaitu Lailatul Qadar. Ini
saya bacakan dari apa yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Abdillah Ahmad Zainuddin. Maklum insyaallah ya, yang beliau sarikan dari kitab As-Siyamu fil Islam karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Pertama, pengertian Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu jawaban yang paling sempurna tentunya ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah Lailatul Qadar, yaitu sebuah malam dari malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Satu malam atau sebuah malam dari malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang diturunkan di dalamnya takdir-takdir seluruh makhluk ke langit dunia ini, yang diturunkan di dalamnya takdir-takdir seluruh makhluk ke langit dunia, yang Allah akan mengabulkan doa di dalamnya, doa di dalam Lailatul Qadar itu, di malam Al-Qadar itu. Dan ia adalah malam yang telah diturunkan Al-Quran yang sangat agung ini. Inna anzalnahu, hu itu apa? Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya fi lailatul qadar, pada Lailatul Qadar. Nah, dan sekali lagi jawaban terlengkap paling sempurna silahkan baca surah Al-Qadr ayat 1 sampai selesai. Kemudian juga tidak diragukan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dalam Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan juga seperti ayat tadi dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadr. Di surah Al-Baqarah Allah katakan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, di surah Al-Qadr dikatakan diturunkannya Al-Quran di Lailatul Qadr. Berarti Lailatul Qadr adanya di bulan Ramadan. Nah, itu tentu sangat jelas perkaranya. Juga seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, yang Allah fardukan kepada kalian untuk mempuasakan, untuk berpuasa di dalamnya di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama, yang di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutupnya di bulan Ramadan itu pintu-pintu al-jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin,
dan dibelenggunya pada bulan Ramadan itu pemimpin-pemimpin syaitan, pembesar-pembesarnya. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan tersebut ya, Allah memiliki suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan, yakni tidak bisa mendapatkan kebaikannya, maka sungguh benar-benar dia telah diharamkan kebaikan yang lainnya, ya, kebaikan apapun. Yang dalam riwayat Imam Ahmad, tuftahu fihi abwabul jannah badalan min abwabis sama. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Ya, kalau tadi di lafaz yang pertama dibuka pintu-pintu langit. Ya, dalam riwayat Ahmad disebutkan dibukanya di malam atau bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Sebagai pengganti tadi dibukanya pintu-pintu langit. Hadis yang masyhur yang hendaknya menjadi pendorong sangat kuat bagi kita untuk bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan itu. Ya, dan hadis ini sering berlalu pada kita. Ya, saya ingatkan betul ya, ketika kita mendengar atau membaca sebuah ayat atau sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau suatu ilmu dari para ulama kita, maka hendaknya kita tidak pernah bosan dengan ilmu itu, karena Al-Quran sumbernya ilmu. Setelah itu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti hadis ini sudah berlalu, sering berlalu pada kita. Hanya mungkin ada yang belum hafal. Ada enggak? Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal hadis tadi misalnya. Ada yang sudah hafal? Kalau dikatakan ada yang belum hafal, berarti ada yang sudah hafal. Ikra. Ikra hadzal hadis. Hafid? Maka apa? Jangan bosan. Ya, mendengar ayat. Ada kalanya kita membahas suatu ayat, baru sekali itu kita mendengar pembahasannya, Masya Allah ternyata begini dan begitu. Atau mendengar sebuah hadis, baru sekali itu kita mendengar hadis itu, sehingga Pak tertarik betul. Kemudian keesokan harinya mendengar lagi ayat itu. Jangan sampai berbeda pengagungan kita ya terhadap apa? Ayat yang dibahas kedua kalinya itu, atau mungkin ke 200 kalinya. Kita mengaji ke 200 kalinya hadis itu. Saya sudah ngaji hadis ini. Kali berapa ini? Kali yang berapa? Kali yang 200. Masya Allah. Tetap pengagungannya harus sama, bahkan hendaknya apa? Lebih. Ya. Maka seperti kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Apa ada yang bosan membaca surah Al-Fatihah? Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gak ada yang bosan. Bahkan apa? Ada kalanya saking senengnya jadi langganan. Sholat ya qul huwallahu ahad. Saking senengnya, ini bukti. Ya. Bukti apa? Ya memang harus senang, cinta, terus diagungkan ilmu itu. Ya, jangan ketika sudah dibahas ke 150 kalinya terus jadi kendor pengagungan terhadap ilmu itu. Ya. Kalau saya bertanya ini, adakah di antara kita ini ngaji sebuah ilmu 100 kali? Masya Allah ya. Anak-anak sering saya sampaikan itu, mukhtarat misalkan, bacalah 50 kali. Pernahkah ada di antara kalian membaca mukhtarat 50 kali? Belum ada. Dulu para ulama itu membaca Bukhari, Sahih Bukhari yang setebal itu 700 kali. Gak ada yang bosan. Makanya apa? Ulama dahulu ilmunya luar biasa. Ya.
semakin dibahas justru semakin apa? Semakin cinta, semakin senang, semakin mengagungkan. Bahkan seperti tadi ya, malah jadi langganan. Kalau enggak Al-Kautsar wal Asr atau Qul huwallahu ahad liilafi Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath. 5 surah-surah langganan. Kenapa? Cinta. Ya? Karena cinta. Alhamdulillah. Dan memang harus cinta dan tambah cinta. Ya. Taib, walaupun tentu kalau dalam sholat ya jangan itu terus. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini tidak ada keraguan. Ya. Beliau penulis ini selalu mengakhiri poin-poin ya pembahasannya dengan tanpa ada keraguan. Ya. Tadi pertamanya apa? Lailatul Qadar ada sampai yaumul qiyamah, enggak ragu-ragu. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, tidak diragukan. Dan secara khusus Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hendaknya kalian bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian lebih khusus lagi bahwa Lailatul Qadar letaknya atau keberadaannya adalah di malam-malam yang ganjil. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha qala taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, fil witri, witir, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu diantara poin-poin ya mendasar tentang Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tandanya dan hal-hal yang lain kita bahas pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan sebagian tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, di pagi harinya matahari terbit tidak memancarkan cahaya yang menyengat, ya. Tidak memancarkan cahaya yang menyengat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Matahari terbit pada harinya tidak mempunyai sinar, yakni sinar yang menyengat. Dalam lafaz yang lain, ya, hadis tadi riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain, tusbihu syamsu sabihata tilkal lailati
mithla at-tasti laisa laha syu'a'un hatta tartafi'a. Hadis riwayat Abu Dawud. Matahari terbit pagi hari dari malam qadar tersebut, dari malam yang di malamnya ada Lailatul Qadar itu, seperti atos atau apa? Tostun ya, baskom atau yang semisalnya ya. Tidak mempunyai sinar sampai meninggi ya. Meningginya sampai jam berapa wallahu alam. Itu diantara tanda yang pertama. Tanda yang kedua, malamnya cerah ya. Misalkan ini malam 21 misalnya ya. Kalau malam ini jatuh Lailatul Qadar itu atau datang Lailatul Qadar itu, maka malamnya cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Karena ada kalanya malam hari tapi sumuk ya, panas hawanya ya. Tidak seperti itu. Jadi enggak panas, enggak dingin. Apa berarti? Sejuk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan artinya, sungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian dilupakan dariku, dan ia ada di 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan ia adalah malam yang baik dan cerah, tidak panas dan tidak pula dingin, seakan-akan di dalamnya ada bulan purnama ya, yang menerangi bintang-bintang, seakan-akan tapi nggak ada bulan purnama. Kenapa? Tanggal tua kan 21 sampai ke sana ya, tapi seolah-olah ada bulan purnama yang menerangi bintang-bintang. Syaitan tidak keluar sampai terbit fajar. Hadis Ibnu Khuzaimah. Kemudian yang berikutnya, tidak ada bintang yang jatuh. Tidak ada bintang yang jatuh. Bulan pada malam itu seperti bulan purnama. Ya, ini cerah tadi walaupun sudah tanggal 21 ya. Kalau bulannya, bentuk bulannya ya sudah tinggal kecil itu, mengecil ya, tapi cerah dan tidak ada bintang yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang maknanya sesungguhnya tanda Lailatul Qadar bahwasanya adalah malam yang bersih, cerah, seakan-akan di dalamnya bulan terang benderang ya. Bulan itu terang dan tenang, tidak panas, tidak juga dingin, dan tidak ada bintang dijatuhkan di dalamnya sampai pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah matahari pagi harinya terbit sejajar, tidak mempunyai sinar seperti bulan pada malam purnama, dan tidak halal bagi syaitan untuk keluar bersamaan dengannya pada malam hari itu ya, bersamaan dengan Lailatul Qadar itu. Nah, itu diantara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di malamnya seperti itu, hendaknya kita betul-betul bersemangat. Malam 21 seperti itu misalnya. Ya besok malam 22 kayak gitu juga. Gimana? Semangat lagi. Malam 23 kok kayak gitu juga perasaan kita. Atau mungkin ya seperti itu memang.
gimana? Ya bersungguh-sungguh terus. Ya. Karena memang tidak ada tanda khusus bahwa seseorang itu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Ya. Makanya kalau seandainya kita betul-betul menemui tanda-tanda itu, malamnya seperti itu, kemudian besok harinya juga seperti itu, apakah boleh untuk kita ceritakan kemana, kesana kemari, buat status, alhamdulillah tadi malam begini dan begitu, atau minimal kita cerita kepada 1 atau 2 orang misalnya, nggak usah, ya. Tidak perlu diceritakan, ya. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, ya di sana ada syariat untuk iktikaf. Apakah orang yang tidak iktikaf bisa mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar? Jawabnya bisa. Siapapun, dimanapun tempatnya, ya, bisa untuk mendapatkan kesempatan emas ini. Taib. Dan kita apabila mendapati tanda-tanda tadi, maka hendaknya kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u. Wahai Rasulullah, jika aku bertepatan dengan Lailatul Qadar itu, apa yang aku baca? Apa yang aku berdoa dengannya? Ya, yang aku ucapkan dari doa. Beliau mengatakan, taqulina, engkau mengucapkan, atau hendaklah engkau mengucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Ya, ini memaafkan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan hamba, dan mencintai kemaafan, mencintai maaf. Ya, ini kalau orang suka memaafkan, itu dicintai oleh Allah. Maka maafkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Hadis Ibnu Majah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal yang mudah-mudahan dengan hal-hal ini kita tergugah, bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. 1. Allah telah menurunkan di dalamnya Al-Quran yang agung. Allah telah menurunkan di dalamnya Al-Quran yang agung. Ya, ini menunjukkan akan keutamaannya, ya. Yang dengan keutamaan itu hendaknya kita apa? Terpompa, ya, termotivasi, terdorong untuk bisa meraihnya. Jadi yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, seperti ayat Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Maka kalau ini malam yang agung, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang hamba tidak mengagungkannya? Lawang itu malam yang agung, maka tentu akan tergugah hendaknya. Tapi yaitu tadi, ya, orang beramal itu sesuai dengan apa? Pembagian Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang tahu ini keistimewaannya begini, sudah tahu itu tapi enggak juga melakukannya. Ada, ya. Maka yang sudah bisa alhamdulillah, yang belum hendaknya berusaha. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah.
Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ad-Dukhan ayat 3. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang sering kita ingatkan, apa berkah artinya? Barokah yakni kebaikan yang banyak, yang tetap, ya, tetap ada di situ dan banyak sekali. Nah, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di malam yang berbarokah itu, Lailatul Qadar, malam yang berbarokah. Kemudian yang ketiga, di dalamnya dijelaskan setiap perkara yang mengandung hikmah atau yang penuh dengan hikmah. Allah berfirman di ayat yang keempat dan 6, 4 sampai 6 surat Ad-Dukhan juga. Silakan dihafalkan juga surah Ad-Dukhan itu. Sebagaimana kita menghafalkan surah Al-Qadr, ya, hafalkan surah Ad-Dukhan. Di situ Allah terangkan tentang apa? Di antaranya tentang ini, malam yang agung ini. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Disebutkan bahwa, ya, pada Lailatul Qadar itu apa yang akan terjadi selama 1 tahun dari catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, ya, yang sudah Allah tulis, ya, diturunkan di malam tersebut. Apakah berupa rizki, kematian, keburukan, dan atau kebaikan. Kemudian yang keempat, beramal di malam, beramal baik tentunya, ya, beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal dari 1000 bulan. Sebagaimana ayat, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah semalam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, maka kalau kita yang umurnya sekarang 40 tahun, kita mulai beribadah bersungguh-sungguh umur berapa dulu? Umur 20 tahun sudah beribadah sungguh-sungguh belum kita? Ya, Masya Allah, kalau kita bandingkan anak-anak sekarang, ya, walaupun tuntutan orang tua mungkin jauh, yakni lebih. Anak-anak kita SD sudah hafal hadis 5 hadis, sudah bahkan 30 hadis, bahkan 40 hadis. Anak kita SD sudah hafal, atau bahkan TK, ya. Nah, TK sudah hafal hadis ini, hadis itu, sudah hafal surat ini, surat itu, Masya Allah. Itu pun menurut kita masih kurang. Kamu harus lebih semangat lagi. Padahal kalau kita tengok kita dulu TK, hafal apa, Pak? Ya Allah, balanku ada 5. Subhanallah, ya. Nah, sehingga apa, entah umur berapa kita dulu mulai beramal yang sungguh-sungguh, gitu, ya. Karena apa? Ya itulah Allah bagi, ya, sekali lagi. Nah, kita sudah dapat bagian, kita kasih ke anak-anak kita, dan dimintakan tentunya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Saya misalkan kita sejak umur 20 tahun, berarti sudah 20 tahun, ya, sudah 20 tahun kita ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
seandainya 20 tahun atau minimal 10 tahun, ya sudah 10 tahun kita mesti bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka harapannya sudah sangat besar, ya, bahwa kita memperoleh atau bertemu dengan Lailatul Qadar, sehingga lebih baik daripada berapa tahun? Kalau 10 tahun 830 tahun, ya, lebih. Masya Allah. Hanya pertanyaannya apa? Yang kita tidak boleh nyantai-nyantai. Wah, saya sudah sejak 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, Lailatul Qadar sudah di tangan. Begitu? Bersyukur iya, tapi yang menjadi, ya, bahan pemikiran kita terus adalah apa? Apakah kita tahu 10 tahun kemarin yang kita bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan itu sudah diterima oleh Allah? Ya ada yang tahu. Maka apa? Ya terus bersemangat, terus bersungguh-sungguh. Ya, kalau ada salah seorang saudara kita bercerita kemarin karena wabah corona nggak kemana-mana, bisa khatam Al-Quran. Ya baru ini saya khatam Al-Quran Ramadan kemarin. Kenapa? Allah takdirkan adanya pandemi ini. Nggak tahu Ramadan ini sudah nggak patek, sudah nggak begitu apa ini coronanya, ya, pandeminya sudah longgar ini, ya, sudah seperti ini keadaannya, nggak tahu bisa khatam lagi apa tidak ini nanti, ya. Maka apa? Terus bersungguh-sungguh. Kalau kemarin kita nggak hampir, ya, bahkan sholat taraweh juga nggak ke masjid, nyata kemarin, sehingga mungkin banyak menyibukkan diri di rumah, banyak baca Quran, bisa khatam. Nah sekarang sudah keadaan seperti ini, alhamdulillah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini, amin ya rabbal alamin, mengganti dengan keamanan, kesehatan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai sudah enak, sudah lapang, sudah nyaman, malah enggak khatam. Taib. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beribadah, yakni qama, ya, di antaranya adalah salat di malam Al-Qadr itu. Barang siapa yang beribadah secara khusus, yakni salat di Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kelima, pengagungan Lailatul Qadar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa Lailatul Qadar ini betul-betul Allah agungkan. Seperti Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesungguhnya hal ini menunjukkan kepada sebuah pengagungan dan pemuliaan. Ibnu Uyainah berkata, apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma adraka, maka dia telah memberitahukannya, ya, maka dia telah memberitahukannya apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat wa ma adraka itu, wa ma adraka, ya, maka sesungguhnya
Kalau secara asal itu sudah Allah ketahui, tapi Allah tanyakan lagi. Maksudnya hamba tahu, terus Allah ulangi pertanyaannya. Wa ma adraka, tahukah engkau ya tentang Lailatul Qadar? Sehingga misalkan ada Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini menunjukkan keagungan, luar biasanya, dahsyatnya Al-Qari'ah. Juga seperti wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Ini menunjukkan keagungan. Menunjukkan keagungan apa? Neraka itu, yakni bahwa perkaranya sangat besar, perkaranya sangat dahsyat. Baik. Berikutnya para malaikat, nomor 6, para malaikat dan Jibril turun di Lailatul Qadar itu. Dan tentu turunnya mereka membawa kebaikan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Surah Al-Qadar ayat 4. Kemudian yang ketujuh, Lailatul Qadar adalah keselamatan atau kesejahteraan. Karena banyaknya di malam tersebut yang selamat dari hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak yang diberi keselamatan, banyak yang dibebaskan dari neraka. Ya, Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Sehingga semalam suntuk kesempatan untuk Lailatul Qadar. Ada mungkin yang kemudian tadi sudah merasa dapat nyantai. Wah, ini tanda-tandanya betul ini, malam ini. Masya Allah, jelas sekali ini. Sesuai dengan tanda-tanda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti saya sudah dapat ini. Ya, saya sudah dapat. Kemudian tidur karena sudah dapat. Gimana? Sudah lumayan, saya sudah dapat Lailatul Qadar. Kemudian yang satunya bersungguh-sungguh gak tidur sampai pagi misalnya, atau tidurnya sebentar sekali kemudian segera bangun, ya, mencari lagi. Maka apa? Siapa yang lebih utama? Tentu yang kedua, karena dia dapat. Misalkan ya, orang ini juga mendapatkannya, mendapatkan kesempatan yang sama. Hanya apa? Yang ini ngambil sedikit, yang ini ngambil banyak, sama-sama bertemu dengan Lailatul Qadar. Bisa, ya. Semuanya apa? Dapat, tapi apa? Yang ini ngambilnya banyak, yang ini ngambilnya sedikit. Maka apa? Walaupun kesempatan itu sampai fajar, semalam suntuk, maka tentu kita tidak, ya, kemudian saya segini aja lah. Tidak seperti itu, ya. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian malam atau Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Malam yang paling utama dalam setahun. Insyaallah maklum hal-hal tersebut. Terakhir, jamaah rahimakumullah, penjelasan ringkas tentang iktikaf, rukun, syarat, pembatal dan waktunya. Iktikaf adalah tinggal di masjid.
untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana para ulama berbeda pendapat, ya, atau ada beberapa pendapat ulama tentang berapa lama kita ini bisa tergolong orang yang melakukan iktikaf. Ada yang berpendapat apa? Sekejap saja pun sudah tergolong iktikaf, masya Allah. Ya, duduk sebentar sudah termasuk iktikaf. Hanya saja, ya, tentu kita menginginkan yang lebih, ya, seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selama 10 malam yang terakhir. Itu tentu yang paling afdal, ya, walaupun tadi ada yang mengatakan semalam atau sehari, ada yang mengatakan minimal setengah hari, dan bahkan ada yang sekejap saja sudah termasuk iktikaf. Sehingga seperti kita sekarang ini, iktikaf apa tidak kita ini? Ya, secara bahasa kita iktikaf, ya, sebagaimana dijelaskan di antara makna iktikaf adalah iqamah, diam, ya, tinggal, ya, tinggal di suatu tempat, mukim, ya, iqamah, ya, ini mukim, tinggal di suatu tempat, sehingga walaupun sebentar sudah dikatakan apa? Iktikaf. Tapi, ya, tentu yang sempurna adalah seperti apa yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada rukunnya. Kapan memulai iktikaf? Jawabannya malam tanggal 21 Ramadan. Itulah mulai, ya, setelah maghrib itu mulainya iktikaf. Kemudian rukunnya, apa rukun iktikaf? 1, niat. Kemudian yang kedua, dilakukan di masjid. Kemudian para ulama, ya, ada juga perbedaan pendapat tentang masjid mana. Ada yang menyatakan hanya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sebagian ulama mengatakan umum, masjid manapun, sebagaimana ayat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian wahai para suami mencampuri istri kalian, mencampuri mereka, yakni istri kalian, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Nah, intinya di sana ada perbincangan para ulama tentang hal itu. Kemudian rukun yang ketiga, menetap di masjid, ya, tinggal di masjid. Dengan tadi ada yang berpendapat sekejap pun sudah iktikaf, ya, ada yang, ya, harus 10 hari 10 malam, ibaratnya seperti itu. Kemudian pembatal iktikaf. Pembatal iktikaf adalah 1, berhubungan suami istri. Kedua, keluar masjid tanpa kebutuhan, jalan-jalan dulu gitu, ya, di masjid terus kok capek, ya, terus jalan-jalan keluar masjid, maka ini jadi batal iktikafnya, ya. Kemudian haid dan nifas, dan gila atau mabuk. Gila atau mabuk. Nasallallahu salama wal afiyah. Berikutnya yang dibolehkan ketika iktikaf, keluar masjid karena kebutuhan mendesak. Seperti apa? Makan, minum, buang hajat, ya, dan lain-lain. Keluar masjid dulu. Kemudian mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid. Mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid. Yang ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarkan kepala beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam terus
disisir sama Aisyah radhiyallahu anha, atau dikeramasi atau yang semisalnya ya, dikeluarkan kepalanya lewat jendela ya, atau lewat pintu. Boleh tangan kita keluar gitu, cari angin ya, boleh. Kemudian juga boleh makan dan minum, tidur serta berbicara, boleh semuanya. Makan, minum, tidur, berbicara. Tentu yang dimaksud kapan ini makan minumnya? Di malam hari. Kenapa? Karena siangnya berpuasa. Ya, kemudian bermuamalah. Bermuamalah atau melakukan perbuatan selain ibadah kecuali jual beli. Muamalahnya apa misalnya? Selain jual beli, ya banyak banget ya. Apakah berupa membantu orang, meringankan kesusahan orang, dan semisalnya. Menggunakan minyak rambut atau minyak wangi secara umum ya, menggunakan minyak wangi. Kemudian yang dimakruhkan ketika iktikaf, ini ringkas-ringkas ya, sampai saya ambilkan dari apa yang ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Ba'ith ya. Yang dimakruhkan ketika i'tikaf, 1. Menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Seperti apa? HP tapi tidak wae orang ya. HP ini tergantung siapa yang megang, ya kan? Tidur terus, pindah turu, karena di masjid AC, ya, di rumah panas, ya, ke masjid aja lah dek. Ternyata pindah turu, ya. Tapi hendaknya apa? Ya, di masjid menyibukkan dengan yang bermanfaat, atau ngobrol nggak habis-habisnya. Kemudian tidak mau bicara dengan anggapan sebagai bentuk ibadah, ya. Sebenarnya nggak tidur tapi nggak mau bicara. Kemudian iktikaf bagi wanita. Iktikaf bagi wanita, bagaimana hukumnya? Diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan iktikaf dengan syarat tentu dengan izin walinya, tidak menimbulkan fitnah, ya, menjaga diri sedapat mungkin dari hal-hal yang memunculkan fitnah. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau terus beriktikaf sampai setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa hal berkaitan secara khusus dengan iktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerimanya. Makanya para salaf kita dulu, ya, sebagian mereka berdoa 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Setelah ketemu Ramadan, ibadahnya maklum bagi kita luar biasa. Luar biasa ibadahnya
ketika sudah datang Ramadan. Tapi apa? Setelah Ramadan 6 bulan lagi berdoa agar amalnya selama Ramadan diterima. Itu bukti mereka nggak nyantai-nyantai, ya. Nggak kemudian saya sudah khatam setiap 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, ya. 3 hari khatam, 3 hari khatam, ya, misalkan. Terus nyantai-nyantai, nggak ada. Doa sebanyak-banyaknya, merengek-rengek kepada Allah agar Allah berkenan menerimanya. Karena apa, jamaah rahimakumullah? Karena memang Allah itu enggak butuh dengan amal kita. Kitalah yang butuh. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fakir, yakni sangat butuh kepada Allah. Sehingga kita yang butuh salat, kita yang butuh baca Quran, kita yang butuh menuntut ilmu. Diadakan taklim sini, enggak ada yang taklim, Allah enggak butuh. Kita ini loh yang butuh untuk menuntut ilmu. Kita yang butuh untuk mengajarkan ilmu. Kita yang butuh mengamalkan ilmu. Kita yang butuh infak. Kita yang butuh untuk bersedekah. Kita yang butuh. Lalu setelah itu doa. Sehingga seperti dikisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah dengan susah payahnya. Setelah itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah. Allah enggak butuh. Ya. Terus kita minta kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerimanya. Maka ayo bersungguh-sungguh, ya. Selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.